Seperti apa dunia masa depan? Seperti apa dunia di masa depan? Waktu bergerak semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Namun pendidikan akan selalu menjadi dasarnya. Pendidikan tidak akan pernah sia-sia. Dari pendidikan muncul pemikiran baru yang akan memicu perubahan. Saya Tutun Johana, selamat datang di Stay ITB. Stay bermula dari Departemen Teknik Elektro di tahun 1947 dan Departemen Teknik Informatika di tahun 1982. Teknologi informasi dan revolusi industri menjadi penanda munculnya orang-orang yang menjadi pionir serta figur di bidangnya. Tidak terkecuali di Indonesia. Orang-orang yang dulu memprakarsai Stay adalah orang-orang yang telah menorehkan jejaknya untuk kemajuan bidang teknik elektro dan informatika. Dari kedua departemen tersebut, kini Stay telah berkembang menjadi sekolah dengan 9 program studi. Kini, Stay terdiri dari 6 program studi sarjana, 2 program studi magister, serta 1 program doktor. Sebagai penyelenggara pendidikan teknik tertua di Indonesia, kami bertekad untuk memberikan pendidikan berkualitas yang relevan dengan perkembangan zaman. Setiap program studi di Stay telah terakreditasi A oleh BAN PT dan 5 program studi telah terakreditasi AB. Dengan adanya akreditasi ini, mahasiswa tidak perlu khawatir dengan kualitas pendidikan yang diterimanya serta relevansinya dengan dunia kerja. Selain kegiatan akademik, Stay juga mendukung produktivitas non-akademik. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkarya lewat berbagai kegiatan seperti konferensi, lomba, dan kegiatan himpunan. Saya percaya kalian akan ikut ambil bagian di dalamnya. Sampai jumpa di Stay ITB. Stay hebat untuk Indonesia. Untuk prospek kerja, teknik elektro itu luas banget, mulai dari industri, komputer, sistem, bahkan sampai oil and gas, karena semua pekerjaan, semua industri pasti membutuhkan elektrikal. Untuk alumninya sendiri, kita tersebar di berbagai industri tersebut. Kemudian kita juga berkerabat dekat dengan teknik tenaga listrik dan teknik telekomunikasi, jadi nggak kaget kalau banyak alumni elektro yang ada di Telkom, PLN, migas, bahkan ada yang jadi menteri. Saat ini, industri IT merupakan salah satu industri yang paling maju. Hampir semua perusahaan menggunakan IT bukan lagi sebagai faktor pendukung, tapi sudah menjadi bagian vital dari perusahaan. Sehingga, lulusan dari jurusan ini bisa masuk ke hampir semua industri. Beberapa alumni yang saya kenal, beberapa sudah menjadi direktur utama di Pertamina, kemudian ada yang menjadi direktur di Bank Mandiri, perusahaan tambang, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, selain teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, teman-teman juga punya kesempatan luas untuk membuka perusahaan sendiri. Beberapa alumni yang kayak saya kenal dan masih muda, sudah mendirikan perusahaan mereka sendiri dan memiliki penghasilan yang lebih dari cukup. Dan selain itu memiliki kebebasan waktu dan finansial. Kalau prospek kerja dulu itu yang masih jurusan-jurusan yang tahun-tahun awal itu
mereka sama aja kayak anak informatika. Jadi kayak jurusannya di prospek kerjanya itu lebih ke arah kayak programmer, terus ya programmer sama teknologi informasi. Nah sekarang itu lebih ke arah, kalau yang tahun-tahun sekarang itu lebih ke arah bisnis analis, terus konsultan kayak gitu. Kalau prospek kerja dari lulusan teknik tenaga listrik ini beragam ya. Tidak hanya bekerja di PLN, pembangkit listrik negara, tapi kita juga bisa bekerja di berbagai macam industri yang membutuhkan tenaga listrik. Seperti di bandara, seperti di industri-industri besar, industri minyak, industri pupuk, industri kimia, dan lain-lainnya. Soalnya zaman kini sedang ngetren, dibutuhkan tenaga listrik yang terus-terus menerus ada tanpa ada gangguan. Seperti itu tenaga listrik. Adik-adik, pasti adik-adik bakal muncul pertanyaan kan, setelah kami kuliah di teknik telekomunikasi, kami bakal kerja di mana ya? Atau mungkin malah kita nggak akan dapat kerja? Nah, adik-adik nggak usah risau. Ketika adik-adik kuliah di teknik telekomunikasi dan sudah menjadi sarjana teknik telekomunikasi, adik-adik pasti bakal kebanjiran pekerjaan. Kebanjiran lowongan kerja. Kenapa? Banyak banget loh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Teman-teman mungkin udah tahu kan, udah pada punya HP kan semua? Nah, kartunya apa aja? Punya Simpati ya? Punya Simpati. Itu tuh perusahaannya apa sih? Telkomsel kan? Terus punya apa? Ada lagi nggak? M3. M3 itu punya siapa? Indosat, perusahaan telekomunikasi. Atau teman-teman mungkin langganan internet gitu ya, speedy di rumah. Telkom kan itu, perusahaan yang punyanya itu Telkom. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, baik operator ataupun vendor. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak dapat kerjaan nih di perusahaan telekomunikasi, teman-teman nggak usah risau juga. Karena perusahaan-perusahaan yang bahkan nggak ada kaitannya sama sekali dengan telekomunikasi, itu perlu anak-anak telekomunikasi. Buat apa? Nah, zaman sekarang itu kan semuanya udah, sumbernya tuh udah, pertukaran data tuh udah segala internet kan. Dikit-dikit kirim email, dikit-dikit kirim email lewat internet. Nah, anak-anak yang expert di bidang itu untuk membangun jaringan dalam sebuah perusahaan, untuk membangun jaringan komunikasi dalam sebuah perusahaan, itu ya anak-anak telekomunikasi. Seperti itu. Jadi nggak usah risau ya, kalian kerja di mana. Banyak kok contoh-contoh alumni kita yang udah sukses di mana-mana.